bedanya apa ya modul ajar biasa, kurikulum merdeka, dengan modul ajar yang memang khusus pembelajaran diferensiasi? Saya bahas satu persatu. Modul ajar ini sebenarnya barangkali Ibu Bapak Guru tidak asing bahwa di kurikulum sebelumnya menggunakan istilah RPP. Sehingga ketika kita bicara modul ajar terdiferensiasi, sebenarnya modul ajar ini adalah RPP, tetapi yang memuat pembelajaran terdiferensiasi. Sebenarnya sama strukturnya. Kalau kita mau bilang struktur modul ajar, sama seperti RPP lainnya. Sama seperti modul ajar lainnya. Kemudian, bedanya di mana? Untuk modul ajar terdiferensiasi ini, modul ajarnya mendeskripsikan apa yang ingin dicapai atau tujuan pembelajarannya apa, bagaimana guru akan mengukur ketercapaian tujuan atau istilahnya assessment, dan bagaimana guru akan membantu murid mencapai tujuan tersebut. Kegiatan. Jadi ada 3 poin penting untuk membuat modul ajar terdiferensiasi. Guru harus paham apa yang ingin dicapai, tujuan pembelajarannya harus jelas, diturunkan dari capaian pembelajaran. Kemudian apa asesmennya? Guru harus bisa mendefinisikan. Tetapi asesmen ini baru dibahas di pertemuan hari ketiga ya, Ibu Bapak. Saya hanya menyinggung sekilas. Dan yang ketiga adalah kegiatan apa ya yang akan diberikan sehingga murid semuanya terlayani dengan berbagai gaya belajar, minat, dan juga kebutuhan. Selanjutnya, modul ajar terdiferensiasi itu berisikan skenario pembelajaran ya. Jadi sebenarnya kalau kita sebagai guru, kita sebenarnya semuanya adalah sutradara. Karena kita selalu menyusun skenario setiap harinya ketika masuk ke kelas, yaitu modul ajar ini, yang berisikan skenario pembelajaran yang mendeskripsikan bagaimana cara memenuhi kebutuhan murid. Prinsipnya ketika ingin menerapkan pembelajaran terdiferensiasi adalah student-centered learning atau berpusat kepada siswa. Siswa saya kemampuannya apa, profilnya bagaimana, sehingga pusatnya ada di siswa. Dan yang keempat, dalam proses pembuatannya memang harus dan wajib dimulai dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar murid. Nyambung dengan student-centered learning tadi. Harus selaras dengan kebutuhan murid, Ibu Bapak Guru di kelas apa. Barangkali bisa jadi terkadang yang saya alami pun modul ajar untuk kelas yang satu dan kelas yang lain ternyata harus berbeda karena memang kondisi murid di satu kelas dengan kelas yang lain ternyata berbeda variasinya. Apalagi modul ajar antar sekolah pasti jelas berbeda karena variasi muridnya, input muridnya barangkali berbeda pula sehingga modul ajar ini memang dapat dikreasikan. Nah, modul ajar terdiferensiasi ini atau kita sebut perangkat pembelajaran dapat pula dimodifikasi. Sebenarnya, Ibu Bapak, jangan pusing dahulu jika ingin membuat modul ajar karena menurut Kemendikbud nomor 16 atau aturan di standar proses pendidikan, guru dapat memilih 2 cara untuk menyusun perangkat pembelajaran atau modul ajar. Yang pertama, Ibu Bapak Guru sekalian, Anda dapat memilih atau memodifikasi perencanaan pembelajaran yang sudah disediakan pemerintah untuk disesuaikan dengan karakteristik murid. Barangkali Anda pernah mendapatkan modul ajar, entah dari MGMP, entah dari pelatihan, atau ikut guru penggerak. Barangkali Anda mempunyai koleksi modul ajar. Modul ajar tersebut untuk pembelajaran terdiferensiasi dapat Anda modifikasi dari modul ajar yang sudah ada. Hanya tinggal disesuaikan dengan pemetaan siswanya, kegiatan belajar mengajarnya. Yang kedua, selain memodifikasi, tentunya Anda sebagai seorang guru dapat menyusun sendiri dari nol perangkat pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik murid Anda. Catatannya adalah
ketika Anda memodifikasi maupun menyusun rencana pembelajaran ini, Anda dapat menggunakan berbagai teknik, Anda dapat menggunakan berbagai instrumen penilaian atau assessment yang memang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi harus ingat, filosofi banyak jalan menuju Roma, tujuannya hanya satu. Jadi tujuan pembelajaran harus jelas dan menjadi muara utama sebelum Anda mengembangkan modul ajar berdiferensiasi lebih lanjut. Lalu kemudian untuk memodifikasi atau menyusun sendiri, apa saja ya yang ada di perangkat pembelajaran ini atau modul ajar? Kurang lebih ada tiga bagian umum yang ada di dalam modul ajar, yaitu ada informasi umum, ada komponen inti, dan juga ada lampirannya, Ibu Bapak Guru. Barangkali Ibu Bapak Guru di sini sebelumnya sudah pernah membuat modul ajar semua? Ada yang sudah pernah membuat modul ajar dari nol? Iya, sudah pernah ya Ibu Bapak? Sudah pernah membuat dari nol ataupun memodifikasi dari yang sudah ada. Nah, saya hanya mau mereminder sejenak tentang komponen modul ajar, khususnya di kurikulum Merdeka. Iya, ada yang belum pernah, tidak apa-apa. Hari ini kita belajar bersama, Bapak. Iya, 3 kategori utama, ada informasi umum, ada komponen inti, dan juga lampiran. Di informasi umum, di sini ada 6 poin. Paling tidak di dalam modul ajar ini ada 6 poin. Ada identitas penulis modul, yaitu nama Ibu Bapak Guru dan juga satuan pendidikan. Kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, karena di era kurikulum Merdeka. Kemudian ada sarana dan prasarana, target peserta didik, dan juga model pembelajaran yang digunakan. Khusus hari ini, dalam materi pembelajaran terdiferensiasi, saya hanya akan membahas bagian yang di checklist. Karena jika Bapak Ibu ingin memodifikasi modul ajar, bagian yang di checklist inilah yang perlu dapat perhatian khusus. Karena disinilah letak diferensiasinya. Jadi kalau di informasi umum ada kompetensi awal, sarana dan prasarana, dan juga target peserta didiknya. Nah, kemudian untuk bagian komponen inti dari sekian banyak bagian dari modul ajar, ada 2 bagian yang ingin saya bahas lebih lanjut. Karena 2 bagian ini yang memang menjadi ciri khusus perangkat pembelajaran yang terdiferensiasi, yaitu di bagian assessment dan juga kegiatan pembelajaran. Sehingga total ada 5 poin lanjutan yang ingin saya bahas lebih mendalam mengenai perangkat pembelajaran kurikulum Merdeka, khususnya pembelajaran terdiferensiasi.